Di video kita kali ini kita akan berfokus pada studi gerakan dan juga work design, di mana studi gerakan ini melibatkan analisis dari gerakan dasar tangan, lengan dan juga tubuh pekerja saat mereka melakukan suatu pekerjaan, sedangkan work design ini melibatkan metode dan juga gerakan yang digunakan untuk melakukan suatu tugas. Nah, work design ini mencakup di dalamnya ada tata letak dan lingkungan kerja, serta perkakas dan juga peralatan. Pendekatan dalam studi gerakan dan work design ini didasarkan pada temuan dari para peneliti seperti Frank dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20, di mana pendekatan tersebut mencakup di dalamnya ada prinsip ekonomi gerakan yang digunakan untuk menyederhanakan dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas pekerjaan manual. Nah, saat ini prinsip-prinsip ini banyak digunakan tidak hanya oleh para insinyur teknik industri, tetapi juga oleh para pekerja itu sendiri yang dalam beberapa tahun terakhir semakin diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa merancang metode kerja mereka sendiri. Oke, kita akan mulai dengan motion study atau studi gerakan. Apa sih studi gerakan ini? Nah, studi gerakan ini bisa didefinisikan sebagai sebuah analisis yang cermat atau teliti terkait dengan gerakan-gerakan dasar pada tangan, lengan, ataupun juga gerakan pada tubuh seorang pekerja ketika melakukan suatu pekerjaan atau suatu tugas. Nah, di sini ada definisi bagus dari ANSI atau ANSI, di mana studi gerakan ini didefinisikan sebagai sebuah studi terkait dengan gerakan manual dasar dan juga prosedur yang berkaitan dengan bagaimana sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, ini adalah definisi dari motion study atau studi gerakan. Nah, tujuan dari motion study atau studi gerakan ini adalah untuk bisa mengeliminasi, menghilangkan dan juga mengurangi gerakan-gerakan yang sifatnya adalah tidak efektif dan juga memfasilitasi serta mempercepat gerakan-gerakan yang sifatnya adalah efektif. Nah, di sini kita akan mencoba berkenalan dengan kira-kira gerakan apa sih yang sifatnya adalah tidak efektif dan juga gerakan-gerakan yang efektif. Nah, melalui studi gerakan ini harapannya berkaitan dengan prinsip ekonomi gerakan, sebuah pekerjaan ini bisa diredesain atau didesain ulang agar bisa lebih efektif dan juga bisa menghasilkan output yang lebih tinggi dan juga lebih produktif. Nah, ini adalah definisi dari motion study. Motion study atau studi gerakan ini pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Frank dan Lillian Gilbert, yang mana mereka ini merupakan pionir dalam work study, dan motion study ini digunakan untuk bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari sebuah pekerjaan. Nah, Frank dan Lillian ini menggunakan video rekaman yang berisi gerakan-gerakan ketika seorang pekerja melakukan sebuah tugas atau aktivitas kerja. Kemudian mereka mengembangkan sebuah sistem behavioral unit yang dapat menggambarkan sebuah gerakan atau gerakan-gerakan dasar. Gerakan-gerakan ini kemudian dikenal dengan gerakan Terblick. Dan gerakan Terblick ini terdiri dari ada 18 gerakan penting yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja ketika melakukan suatu aktivitas kerja. Nah, gerakan-gerakan Terblick yang dikenalkan oleh Frank dan Lillian Gilbert ini kemudian banyak diterapkan tidak hanya di industri tetapi juga di militer, rumah sakit, perkantoran dan juga pabrik, yang mana gerakan ini digunakan untuk mendesain suatu pekerjaan yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita sedikit mereview terkait dengan apa itu pekerjaan dan bagaimana struktur piramida dari pekerjaan. Seperti kita tahu bahwa pekerjaan itu didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana seseorang ini mengerahkan usahanya baik secara fisik ataupun mental dalam rangka untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan kepadanya atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pekerjaan itu terdiri dari beberapa task atau tugas, kemudian tugas itu sendiri terdiri dari beberapa elemen-elemen kerja, dan elemen kerja ini terdiri dari beberapa elemen gerakan dasar. Dalam merancang sebuah sistem kerja dan juga mengevaluasi sebuah pekerjaan,
Elemen-elemen gerakan dasar atau basic motion elements yang digunakan dalam mengevaluasi sebuah pekerjaan manual biasa kita sebut dengan elemen gerakan Terblix, yang mana elemen gerakan Terblix ini diperkenalkan oleh pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert di tahun 1915, di mana istilah Terblix ini merupakan kebalikan dari nama mereka, kecuali huruf T dan H-nya. Nah, Frank dan Lillian ini menguraikan elemen kerja menjadi elemen-elemen gerakan dasar sebanyak 18 gerakan, dan dalam perkembangannya elemen gerakan dasar ini disederhanakan menjadi 17 basic motion. Nah, gerakan Terblix ini merupakan gerakan-gerakan dasar dari hampir semua pekerjaan manual yang dilakukan di satu lokasi, dan biasanya ini terkait dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tangan. Elemen gerakan Terblix yang dikenalkan oleh Frank dan Lillian ini biasanya digunakan antara lain untuk mengevaluasi gerakan-gerakan dasar sampai yang terkecil atau yang mikro, kemudian gerakan-gerakan tersebut dikategorikan, dan terakhir dari kategori atau klasifikasi gerakan tersebut diidentifikasi apakah gerakan itu termasuk gerakan yang tidak diperlukan, dalam hal ini karena tidak efektif, atau gerakan-gerakan tersebut ini menimbulkan kelelahan bagi pekerja. Nah, dari dasar ini kemudian digunakan sebagai salah satu guidance untuk melakukan improvement dari sebuah pekerjaan. Nah, ini adalah basic motion elements Terblix. Nah, apa sajakah gerakan-gerakan Terblix yang dikenalkan oleh pasangan Gilbert ini? Di sini ada 18 gerakan dasar, di mana gerakan-gerakan ini berkaitan dengan gerakan tangan dan juga mata. Namun dari 18 ini kemudian di-reduce satu gerakan yang sifatnya adalah kurang lebih sama, sehingga tersisa ada 17 gerakan. Nah, 17 gerakan ini yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah search atau mencari. Di sini biasa disingkat dengan SH, dan simbol yang digunakan adalah simbol gambar mata yang sedang melirik ke arah kiri. Nah, mencari atau search ini adalah sebuah gerakan yang diawali saat mata atau tangan bergerak mencari suatu objek dan berakhir ketika objek tersebut ini telah ditemukan. Nah, serupa dengan gerakan search atau mencari, ada gerakan menemukan, yaitu find, dan disingkat F. Namun karena antara mencari dan menemukan ini saling berhubungan satu sama lain, maka gerakan find ini dihilangkan dari daftar Terblix. Selanjutnya adalah gerakan select atau memilih, atau singkatannya adalah ST, di mana gerakan ini diberi simbol panah, dan definisi dari memilih ini adalah suatu gerakan yang diawali saat mata atau tangan bergerak mencari objek yang beragam, kemudian berakhir ketika objek tersebut ini sudah ditemukan. Gerakan berikutnya adalah grasp atau memegang, dengan singkatannya adalah G. Kemudian simbol yang digunakan adalah tapak kuda. Grasp di sini adalah suatu gerakan yang diawali saat jari tangan melakukan kontak pertama kali dengan objek, kemudian berakhir ketika tangan telah menggenggamnya. Nah, ini adalah gerakan ketiga. Gerakan keempat adalah hold atau memegang untuk memakai, dengan singkatannya adalah H, dan simbolnya adalah tapak kuda yang menempel pada batang magnet. Nah, hold di sini adalah suatu gerakan yang diawali pada saat tangan sudah siap untuk memakai peralatan kerja tersebut dalam keadaan memegang peralatan kerja. Kemudian berakhir ketika tangan ini sudah selesai memakai peralatan kerja yang digunakan. Gerakan berikutnya adalah transport loaded atau membawa. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan move, dan singkatan yang digunakan adalah TL. Atau ada juga yang menggunakan M sebagai singkatan dari move, dengan simbolnya adalah gambar tangan yang membawa suatu objek. Nah, membawa, move atau transport loaded ini adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan mulai bergerak membawa beban,
kemudian berakhir ketika tangan sudah berhenti bergerak. Kebalikan dari transport loaded, membawa ini adalah menjangkau atau reach. Jadi ada juga yang menyebutnya dengan sebutan reach, dan kita singkat dengan TE, atau kalau pakai reach itu berarti RE. Menjangkau, reach atau transport empty ini adalah suatu gerakan yang diawali pada saat tangan ini mulai bergerak tanpa membawa beban apapun menuju suatu objek untuk diambil, dan berakhir ketika tangan tersebut ini sudah berhenti bergerak. Ini adalah transport empty, dan simbolnya adalah tangan terbuka tanpa ada beban di atasnya. Gerakan berikutnya adalah mengarahkan atau position, dengan singkatannya adalah P, dan diberi simbol berupa objek seperti pen ataupun objek tertentu yang diletakkan, dipegang oleh tangan dan siap untuk digunakan. Nah, position ini didefinisikan sebagai gerakan yang diawali saat tangan mengarahkan suatu objek pada arah tertentu dan berakhir ketika tangan sudah berhenti bergerak. Ini adalah mengarahkan atau position. Berikutnya adalah gerakan perakitan, merakit atau assemble, dan disingkat dengan A. Simbolnya adalah gambar hashtag atau tanda pagar. Di sini, perakitan adalah suatu gerakan yang diawali pada saat tangan mulai memasang objek dan berakhir ketika proses penggabungan atau assembly ini telah selesai. Berikutnya adalah use atau memakai, disingkat juga dengan U. Simbolnya adalah huruf U yang merupakan singkatan dari use. Gerakan memakai ini didefinisikan sebagai suatu gerakan yang diawali saat tangan mulai menggunakan peralatan yang dipakai dan berakhir ketika proses pemakaian dari alat tersebut ini telah selesai. Gerakan berikutnya adalah disassemble atau lepas rakit, atau disingkat juga dengan DA, dan simbolnya adalah hashtag dengan satu garis yang hilang, yang artinya telah dilepas. Disassemble ini adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan ini berusaha memisahkan atau melepaskan komponen dari objek dan berakhir ketika komponen-komponen tersebut ini telah sepenuhnya terpisah. Ini adalah disassemble. Gerakan berikutnya adalah pemeriksaan atau inspeksi, singkat juga dengan I, dan simbol yang digunakan itu adalah kaca pembesar. Pemeriksaan atau inspeksi adalah suatu gerakan yang diawali pada saat mata dan tangan mulai memeriksa suatu objek dan berakhir ketika proses inspeksi atau pemeriksaan ini telah selesai. Gerakan berikutnya adalah preposition atau kita singkat dengan PP, atau kalau kita bahasakan adalah mengarahkan sementara, dan simbolnya adalah point bowling yang ditata. Nah, gerakan ini adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan mengarahkan suatu objek pada arah tertentu untuk sementara waktu dan berakhir ketika tangan sudah berhenti bergerak. Ini adalah preposition atau mengarahkan sementara. Gerakan berikutnya adalah melepaskan atau release load, dan kita singkat dengan RL. Simbolnya adalah kebalikan dari transport loaded, di mana pos ini menunjukkan posisi tangan dengan objek berada di bawah yang artinya siap untuk dilepaskan. Nah, merilis atau melepas ini adalah suatu gerakan yang diawali pada saat objek mulai melepas dari tangan dan berakhir ketika seluruh jari tidak melakukan kontak dengan objek tersebut. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan yang berkaitan dengan interaksi dari tangan atau tubuh dengan suatu objek. Gerakan-gerakan berikutnya ini lebih ke arah terkait dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek atau secara fisik. Yang pertama adalah unavoidable delay atau kita singkat UD. Ini merupakan suatu gerakan yang diawali pada saat tangan ini memperlambat gerakannya akibat adanya gangguan dalam siklus kerjanya dan berakhir dengan gerakan tersebut ini telah normal kembali. Definisinya sebenarnya kurang lebih sama seperti avoidable delay atau keterlambatan yang bisa dihindarkan, yang kita singkat AD.
Namun yang membedakan adalah unavoidable delay ini terjadi ketika gangguan yang ada itu tidak bisa dihindari sama sekali. Sebagai contoh, katakanlah ketika seseorang ini akan mengoperasikan suatu mesin misalkan. Nah, mesin tersebut ini tiba-tiba mengeluarkan bunyi tertentu sehingga tidak bisa dihindarkan. Jadi di sini keterlambatan yang tidak dapat dihindarkan ini muncul dari eksternal. Sementara keterlambatan yang dapat dihindarkan ini adalah keterlambatan yang muncul dengan adanya gangguan dari internal si pekerjanya. Jadi bisa dihindarkan. Kemudian yang berikutnya adalah plan atau kita singkat dengan PN, merencanakan, yaitu suatu gerakan yang diawali saat operasi ini mulai berpikir merencanakan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya dan berakhir ketika keputusan ini telah diambil. Dan yang terakhir adalah rest atau istirahat untuk menghilangkan fatigue atau kelelahan, yaitu gerakan yang diawali pada saat tangan ini menghentikan aktivitasnya akibat ketidakmampuannya atau keterbatasan fisiknya ataupun mentalnya dan berakhir ketika operator telah pulih kembali. Nah, inilah gerakan-gerakan Terblick yang biasa digunakan untuk mengevaluasi elemen gerakan dari suatu elemen kerja. Nah, 17 gerakan Terblick ini bisa diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok atau 3 tipe. Yang pertama adalah tipe gerakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu operasi atau pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah gerakan-gerakan yang cenderung bisa memperlambat gerakan tipe pertama, yaitu gerakan yang dibutuhkan untuk melakukan operasi tadi. Dan terakhir adalah gerakan-gerakan yang dia tidak melakukan suatu operasi sama sekali. Nah, apa saja gerakan-gerakan tersebut? Yang pertama adalah gerakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu operasi. Ini termasuk di dalamnya adalah transport empty atau reach, menjangkau. Kemudian grasp, megang. Transport loaded, memindahkan. Kemudian position, use, assemble, disassemble, release load, dan inspeksi. Ini adalah gerakan-gerakan yang pertama. Nah, gerakan-gerakan ini masuk dalam kategori yang sifatnya adalah efektif. Kemudian gerakan yang kedua yaitu gerakan yang cenderung memperlambat tipe gerakan tipe 1. Ini termasuk di dalamnya adalah search, mencari, kemudian memilih, dan merencanakan, dan preposition. Nah, 4 gerakan ini masuk dalam kategori yang sifatnya adalah inefektif. Kenapa tidak efektif? Karena cenderung memperlambat waktu prosesnya atau menambahkan waktu prosesnya. Dan terakhir adalah hold, unavoidable delay, avoidable delay, dan rest. Ini adalah gerakan-gerakan yang dia tidak melakukan suatu operasi sama sekali. Dan sama seperti tipe kedua, tipe ketiga ini masuk dalam kategori yang gerakan yang sifatnya inefektif. Selain klasifikasi elemen gerakan Terblick berdasarkan bagaimana kontribusi dari gerakan tersebut terhadap proses operasi, apakah akan mensupport suatu proses operasi, memperlambatnya, atau malah tidak berkontribusi sama sekali seperti misalkan delay, maka di sini gerakan Terblick dalam aktivitas kerja manual dapat juga diklasifikasikan dengan mempertimbangkan bagaimana penekanan terhadap kerja baik itu secara fisik, mental, ataupun kombinasi fisik dan mental, serta bagaimana kontribusinya terhadap keterlambatan atau delay. Nah, masing-masing dari gerakan ini tentunya kemudian juga akan diklasifikasikan berdasarkan apakah gerakan tersebut itu sifatnya adalah efektif atau tidak efektif. Efektif di sini tentunya adalah bisa mempersingkat waktu atau durasi dari kerjaan, atau juga bisa kaitannya dengan memberikan impact atau nilai tambah dari suatu proses. Nah, setiap gerakan Terblick ini merepresentasikan waktu dan energi yang dikeluarkan oleh seorang pekerja untuk melakukan suatu tugas. Katakanlah jika tugas ini dilakukan berulang-ulang dengan durasi yang relatif singkat atau dilakukan berkali-kali, maka dengan menggunakan Terblick ini sangat tepat sekali untuk menganalisis suatu aktivitas kerja dengan cara menyusun siklus kerja sebagai bagian dari proses desain kerja yang akan diimprove atau dikembangkan. Nah, bagaimana caranya
Terblik ini bisa mengimprove suatu pekerjaan? Yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan mengeliminasi atau menghilangkan gerakan terblik yang sifatnya adalah tidak efektif. Sebagai contoh, misalkan menghilangkan aktivitas search mencari suku cadang atau alat yang akan digunakan dengan cara memposisikan peralatan atau tempat untuk suku cadang ini di lokasi yang mudah diketahui dan tetap di tempat kerjanya atau lokasinya fix. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan dengan menghindari adanya penggunaan tangan untuk memegang part atau komponen dalam waktu yang lama. Nah, satu caranya adalah menggunakan fixtures atau alat bantu yang bisa memegang benda kerja tersebut. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan mengkombinasi atau menggabungkan beberapa gerakan terblik. Misalkan melakukan gerakan tangan dan tangan kiri secara bersamaan. Kemudian keempat, kita bisa lakukan simplifikasi atau penyederhanaan metode secara keseluruhan. Sebagai contoh dengan melakukan resequencing dari gerakan terblik dalam suatu siklus kerja. Dan terakhir, kita bisa lakukan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk gerakan. Misal dengan cara memperpendek jarak antara pekerja dengan komponen atau benda kerja, yang mana ini akan memperpendek waktu untuk transport empty dan juga transport loaded, sehingga waktu bisa menjadi lebih efisien. Nah, lebih detail lagi kita akan bahas terkait bagaimana kita mendesain pekerjaan dengan menggunakan atau memanfaatkan prinsip ekonomi gerakan yang bisa digunakan dalam mendesain sebuah pekerjaan.